Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Saudara Adis Kadir, Saudara Saan Mustafa, Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, beserta seluruh anggota DPR RI yang hadir, para ketua dan wakil ketua delegasi Parlemen anggota Parliamentary Union of the OIC Member States, PUIC, President of the National Assembly of Ivory Coast, His Excellency Mr. Adama Bictogo, President of the National People's Assembly of Algeria, His Excellency Mr. Ibrahim Bughali, Speaker of the Council of Representatives of Bahrain, His Excellency Mr. Ahmad Al-Musalam, President of the Transitional Legislative Assembly of Burkina Faso, His Excellency Mr. Bougouma Ousmane, Speaker of the Islamic Consultative Assembly of Iran, His Excellency Dr. Muhammad Bagher Khalibaf, Speaker of the House of Representatives of Malaysia, His Excellency Tan Sri Dato' Johari bin Abdul, Chairman of the Shura Council of Oman, His Excellency Mr. Khalid Hilal Nasser Al-Ma'awali, President of Majlis Ash-Shura of Saudi Arabia, His Excellency Mr. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al-Sheikh, para pimpinan Parlemen Negara Islam yang hadir, para duta besar negara sahabat yang hadir, pimpinan dan perwakilan organisasi internasional yang hadir, para hadirin semua yang saya hormati dan saya muliakan, rekan-rekan media yang saya hormati. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan bahwa undangan ini, di mana saya diminta berbicara di hadapan majelis yang penting ini, adalah kehormatan besar bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Hari ini saya berbicara dengan wakil-wakil dari seperempat manusia yang ada di bumi ini. Saudara-saudara adalah wakil-wakil dari seluruh umat Islam, dari negara-negara Islam di dunia. Karena itu, ini adalah kehormatan yang sangat baik bagi saya. Terima kasih atas kehormatan ini. Pada hari yang baik ini, di tanah Jakarta yang hangat, saya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan bahwa Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sesi ke-19 Perkumpulan Parlemen Negara-Negara Islam, Parliamentary Union of OIC Member Countries. Sekaligus merayakan peringatan 25 tahun berdirinya organisasi ini. Perkumpulan Parlemen Negara Islam ini lahir dari kesadaran bersama bahwa dunia Islam membutuhkan wadah kebersamaan antara lembaga parlemen dalam menghadapi tantangan global dan untuk membela kepentingan umat Islam dimanapun. Sejak dibentuk pada tahun 1999, Perkumpulan Parlemen Negara-Negara Islam bertekad
menjadi jembatan diplomasi parlementer yang memperkuat solidaritas, menyuarakan keadilan, dan menghadirkan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang pelik dalam kehidupan global. Dalam hal ini dan dalam dunia yang kini tengah dilanda polarisasi, konflik, saingan antara negara-negara besar, keberadaan organisasi ini semakin penting, semakin relevan, dan semakin mendesak. Lebih dari itu, izinkan saya menegaskan bahwa konstitusi negara kami, Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas mengamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk turut serta dalam menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini adalah kompas moral dan dasar pijakan utama kebijakan luar negeri bangsa Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, sebelum kita membahas isu-isu besar yang tengah dihadapi dunia Islam sekarang, saya mengajak kita semua merenungkan kisah dan keteladanan para tokoh besar dalam sejarah Islam. Kisah-kisah mereka bukan hanya catatan sejarah, tetapi sumber nilai dan sumber inspirasi yang sangat relevan bagi tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Kita bisa belajar dari keberanian mereka, keteguhan mereka, kecerdasan mereka dalam membela kebenaran, dan keberhasilan mereka dalam membangun peradaban. Salahuddin Al-Ayyubi, penakluk Yerusalem, mengajarkan kita tentang keadilan dan kebesaran hati saat berhasil merebut kota suci dari tentara salib. Ia tidak membalas dendam. Ia bahkan memberi jaminan keamanan bagi musuh-musuhnya. Beliau memberi contoh selalu melindungi yang lemah, selalu melindungi yang tertindas. Di dunia yang masih banyak diliputi kebencian dan kekerasan, keteladanan ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin adalah kasih sayang, rasa kemanusiaan, dan tekad untuk selalu melindungi yang lemah. Khalid bin Walid, simbol pengabdian total bagi umat Islam. Seorang tokoh militer yang tidak pernah kalah dalam setiap peperangan dan pertempuran yang ia pimpin. Tidak ada satupun pertempuran yang ia kalah. Namun ketika diminta turun dari jabatannya, ia menerima keputusan itu tanpa ragu-ragu dan patuh kepada pemimpin dan kepada umatnya. Keikhlasan ini menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan bukan tujuan, melainkan suatu amanah, suatu pelajaran penting bagi kita semua yang memegang peran kepemimpinan hari ini dimanapun. Saudara-saudara, Umar bin Khattab membangun pemerintah yang adil dan efisien. Ia meyakini untuk memeriksa keadaan rakyatnya. Ia
tidak rela melihat rakyatnya diperlakukan dengan tidak adil, dan ia tidak segan menghukum aparatnya yang lalai dan yang tidak melindungi dan melayani rakyatnya. Dalam konteks hari ini, saya yakin bahwa rakyat kita semuanya menuntut pemerintah yang bersih dan transparan. Teladan Umar bin Khattab adalah panggilan untuk bertindak, bukan sekedar berwacana. Karena itu, saya sangat menghormati tema pertemuan ini, yaitu good governance dan strong institutions. Tokoh lain dalam sejarah Islam, yaitu Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel di usia 21 tahun. Simbol dari pemimpin yang menggabungkan ilmu pengetahuan, sains, iman, dan visi. Ia mempersiapkan penaklukan bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan teknologi, logistik, dan moral yang tinggi. Ia menunjukkan bahwa pemuda Islam bisa menjadi pemimpin dunia jika dibekali pendidikan dan keyakinan yang benar. Hadirin yang saya muliakan,